Bapa di surga, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat pagi hari ini, terima kasih buat nafas yang Tuhan masih berikan kepada hidup kami. Terima kasih Roh-Mu yang terus mengurapi setiap kami, mengajari setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu atas kehidupan kami. Tuhan, pagi hari ini kami mau belajar sungguh-sungguh kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami. Kami mau tunduk, kami mau taat, kami mau mendengar setiap arahan-Mu Tuhan. Dan kami tundukkan pikiran-pikiran kami yang sia-sia di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berkata kepada semua yang ikut ibadah hari ini, pikiranmu ditundukkan oleh firman Tuhan di dalam nama Yesus. Dan semua penguasa di udara, semua ilah-ilah zaman ini, semua penguasa di udara yang membelenggu anak-anak Tuhan ini, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Roh Kudus, bekerjalah, ambil alih atas kehidupan anak-anak-Mu dimanapun hari ini mereka mendengar pelajaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Bulan Desember ini akan saya isi full ya. Entah saya dapat bagian berapa, 3 kali atau 2 kali. Saya akan isi semuanya tentang pikiran ya, karena walaupun kalian mendengar firman setiap hari, seminggu 7 kali, keluar dari lapas, masih juga ada yang masuk lagi ke lapas, masuk lagi terjerat di dalam kehidupan yang lama. Apa penyebabnya? Adalah pikiran. Penyebabnya apa? Pikiran. Ya, pikiran yang tidak dibaharui. Hatimu mungkin sudah mulai haus dan lapar akan Tuhan. Hatimu mulai menjadi baik ya. Tapi kalau pikiran kita nggak diselaraskan dengan firman, itu sangat berbahaya. Nah, perhatikan bahwa saya ngomong pelan-pelan ya. Ngomong pelan-pelan karena dari saya apa yang saya tangkap dari Yohanes tadi, Sueb tadi, dia merasa kesulitan untuk menerima apa yang saya ajarkan. Dia kunyah pelan-pelan, itu bagus daripada tidak mendengar sama sekali. Ya. Dia punya pelan-pelan, dia imajinasikan pelan-pelan, dia pelajari pelan-pelan. Untuk apa? Merubah pola pikir, merubah pikiran yang salah, yang kadung terbentuk atas kehidupannya. Kehidupan seseorang, kehidupan saya, kehidupan kalian semuanya, sesungguhnya ditentukan oleh apa yang kamu dengar. Ya, kehidupan saya, kehidupan kalian semuanya ini ditentukan oleh apa yang kamu dengar. Ingat, sebagai ciptaan yang baru, manusia baru, kamu punya dua kehidupan, jasmani dan rohani. Karena kehidupan rohanimu sudah dipulihkan oleh darah Yesus, toh? Amin. Benar nggak? Amin, Bu. Yesus sudah memulihkan hubungan kita dengan Bapa lewat darah Yesus. Berarti kita semua sekarang terhubung dengan Yesus. kerajaan surga. Dengan Bapa di surga, betul ya? Amin. Berarti kamu punya dua kehidupan. Jasmani dan rohani. Jasmani yaitu kamu di lapas, saya di Semarang, kadang di Jakarta. Ya. Itu jasmani. Rohani, meskipun saya di sini, meskipun saya di Semarang, tapi roh saya sudah di ruang tahta. Itu harus engkau pahami. Waktu kamu tidak paham itu, ya berarti belum terhubung. Kau nggak ngerti jati dirimu. Makanya banyak yang pengen bunuh diri. Makanya banyak yang merusak hidupnya dengan narkoba. Makanya banyak yang merusak hidupnya dengan seks bebas. Sebab apa? Nggak ngerti jati dirinya sebagai anak Allah. Bahwa hidupmu itu sudah terhubung dengan kerajaan surga. Dua kehidupan. Kalau punya dua kehidupan berarti ada telinga jasmani dan ada telinga rohani, toh? Setuju nggak?
Setuju nggak? Jawab Bu. dong. Setuju. Setuju, Bu. Setuju ya? Berarti ada dua telinga. Telinga jasmanimu, kupingmu ini loh. Ya, telingamu untuk mendengar teman-temanmu berbicara, mentormu berbicara. Tetapi ada telinga rohani, di mana roh Allah berbicara kepadamu, atau roh iblis yang berdusta kepadamu, you dengar. Kamu dengar. Kamu dengar. Kamu bisa mendengar alam roh. Setan mengaum-ngaum, kamu dengar. Kamu bisa dengar iblis berkata, bunuh diri aja. Hidupmu tidak berguna. Gagal. Kamu pecundang. Itu iblis ngomong di roh. Dan you dengar. Apa yang kamu dengar mempengaruhi hidupmu. Dengerin. Apa yang kamu dengar mempengaruhi hidupmu. Waktu kamu memutuskan untuk mendengar yang dari Roh Kudus akan berkata, maju terus nak. Allah besertamu. Bapamu itu sangat baik. Enggak ada yang enggak bisa dikerjakan. Dia penguasa alam semesta ini. Kamu anaknya. Itu Roh Kudus berbicara begitu. Kalau kamu mendengar, bunuh diri aja. Ambil narkoba lagi. Sabu lagi, nyoba lah. Loh, ada loh yang baru keluar dari Nusa Kambangan nyabu lagi. Baru beberapa hari keluar dari Nusa Kambangan nyabu lagi. Ada. Apa yang dia dengar dari nasihat orang-orang di sekelilingnya yang mendatanginya mempengaruhi hidupnya. Betul? Amin. Temennya tuh ngomong, alah enggak apa-apa, cuma mengingat masa lalu sedikit aja. Enggak, kamu enggak akan jebol, enggak, kamu enggak akan ditangkap sedikit aja. Itu kita reunilah masa lalu ya, coba dikit lah. Kamu mendengar suara temanmu yang berkata, coba dikit lagi deh sapunya, coba dikit lagi lah. Ini gini, kamu jualan dikit aja, bisa untuk batu loncatan supaya kamu keluar dari lapas itu, kamu punya pegangan. No, itu tipu muslihat iblis. Iblis itu cari celahmu, begitu kamu ngambil sedikit aja, dan kamu jual lagi, kamu masuk lagi ke lapas. Pasti masuk lagi ke lapas. Jadi, apa yang kamu dengar mempengaruhi kehidupanmu. Entah engkau mendengar nasihat temanmu, entah engkau mendengar nasihat mentormu, entah engkau mendengar suara Roh Kudus, entah engkau mendengar suara iblis, mempengaruhi hidupmu. Jadi engkau harus memutuskan siapa yang akan kau dengar dan apa yang akan kamu dengar. You pasti putuskan itu. Engkau harus putuskan. Nah, kalau kita tahu bahwa apa yang kita dengar mempengaruhi kehidupan kita, maka hati-hati dengan apa yang kamu dengar. Poin ini bisa ditangkap enggak? Bisa, Bu. Bisa ya? Amin. Kalau ada orang gosipin kamu atau menyakiti kamu, memfitnah kamu, didengerin enggak? Enggak usah. Ya. Yang penting itu tidak kamu kerjakan. Orang mau fitnah kamu, biasa. Yesus aja difitnah. Itu loh. Supaya apa? Engkau maju terus gitu loh. Hidupmu tuh enggak you jatuh hanya gara-gara kamu difitnah gitu loh. Capek deh. Usia 40, 50 tahun kamu nggak akan kemana-mana gara-gara mendengar fitnahan orang, gara-gara mendengar omongan orang, gunjingan orang, kamu mulai goyang gitu. Saya mau kalian membaca kitab Yesaya 40-50. PR ya. Saya mau kalian membaca kitab Yesaya 40-50. Perhatikan setiap firman demi firman yang tertulis di sana. Ya. Ketika Yesaya 40 itu ditulis begini.
Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ini maksudnya apa? Kamu meskipun di lapas, hari ini kondisi apapun ketika engkau sedang terpuruk di titik nol atau minus bahkan, apapun kondisimu, hari ini Tuhan itu kan berarti di bawah kan. Kamu akan diangkat, ditarik ke atas. Ya, yang sudah di atas biar nggak jatuh ke dalam dosa kesombongan, ditarik ke bawah, disamakan. Terus biar apa? Bareng-bareng melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang sudah di atas bersama Tuhan, wah itu dia akan menjadi pemimpin, dia akan mementori banyak orang. Ya, yang di bawah, kamu yang di bawah, hari ini mungkin kamu posisi 0, kamu posisi minus. Kamu akan diangkat naik, diangkat naik. Kamu yang mulai di atas, mulai sombong, arogan gitu kan ya. Turunkan. Sama-sama melihat kemuliaan Tuhan. Pem. Ini Roh Kudus ngomong begitu. Jadi, hari ini kalau kalian merasa aku gak punya apa-apa, aku nothing, gitu kan ya. Tapi firman Tuhan berkata, ayo naik bersamaku. Kamu akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berserulah, berserulah kepada Tuhan. Ya. Terus ayat 8 itu, Yesaya 40 ayat 8, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. You mesti dengarkan apa kata Tuhan, apa kata firman. Ya, apa kata firman? Firman berkata, tadi seperti lagumu yang di awal, Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Kalau kamu minta pekerjaan, pasti dikasih kerjaan. Kamu minta dikasih kesehatan, kesembuhan, kamu pasti dikasih kesembuhan. Kamu minta dipulihkan, kamu pasti dipulihkan. Yang Tuhan mau, kamu berada di pihaknya. Amin. Amin. Oke. Sekarang, sekali lagi. Apa yang kamu dengar, baik itu di jasmani maupun di roh, itu mempengaruhi hidupmu. Ya. Jadi hati-hatilah dengan apa yang kamu dengar. Kalau yang kamu dengar itu tidak ada dampaknya buat kamu, tidak ada dampak untuk kebaikanmu, nggak usah didengar. Kalau di roh yang kamu dengar itu membuat kamu bunuh diri, membuat kamu kembali menjadi manusia lama, kemudian kamu menjadi menginginkan melakukan dosa, gitu ya, nggak usah didengar. Mesti mendisiplinkan dengan apa yang kamu dengar. Karena apa yang kamu dengar itu nanti akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Apa yang kamu dengar akan mempengaruhi pengambilan keputusanmu. Karena apa yang kamu dengar diproses di sini, di pikiran. Waktu pikiran memproses, maka kamu melakukan seperti yang kamu pikirkan. Contoh, ya, Papa nonton film porno sedikit aja. Dalam waktu 3 detik, kamu lihat, itu masuk di pikiran. Waktu masuk di pikiran, dalam hitungan detik, kamu akan mengerjakannya. Betul nggak? Betul? Bu. Maka hati-hati terhadap apa yang kamu dengar, yang kamu pikirkan. Oke? Amsal 4 ayat 23, kita masuk kepada pelajaran tentang kuasa imajinasi dan perkataan. Ya. Ingatanmu itu imajinasimu. Jadi kalau saya ngomong imajinasi,
Pelan-pelan. Kalau saya ngomong imajinasi, itu pikiran, ingatan, dan alam bawah sadarmu. Paham enggak? Waktu saya ngomong imajinasi, itu di pikiran, itu ingatanmu, itu paradigmamu, caramu berpikir, dan itu alam bawah sadarmu. Dan pikiranmu itu mengendalikan hidupmu. Hidupmu mau sukses, hidupmu mau berantakan, tergantung apa yang kamu pikirkan. Kamu berpikir untuk bunuh diri, kamu bunuh diri. Waktu kamu bunuh diri, kamu kehilangan Tuhan kekal selama-lamanya dan kamu ada di neraka selamanya. Itu keputusanmu sendiri. Dan itu keputusan paling bodoh yang pernah dikerjakan oleh orang-orang yang bunuh diri. Paling bodoh. Yesus sudah mati buat dia, dia memilih membunuh dirinya sendiri. Berarti apa? Dia mendengar suara di roh, dan itu bukan suara Roh Kudus, suara iblis, yang di 1 Petrus 5 ayat 7 itu, iblis mengaum di pikirannya, supaya dia mengerjakan apa yang dia perintahkan oleh iblis. Roh Kudus berbicara juga di pikiranmu. Dia bicara juga dan telingamu bisa dengar. Dan dia berkata, Yesus sudah menebus hidupmu. Yesus sudah memulihkan hidupmu. Kamu sekarang anak Allah. Kamu diberi kuasa dan otoritas. Lewat ucapan mulutmu, lewat pikiranmu, kamu bisa menciptakan masa depanmu. 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, kamu akan menjadi apa? Kamu diberi kuasa dan otoritas. Sebab kamu anak Allah. Roh Kudus berbicara begitu. Tapi iblis juga nggak mungkin, karena kamu itu berdosa, kamu tuh pendosa, kamu tuh gitu loh. Jadi di alam roh, dimensi alam roh, suara Roh Kudus dan suara iblis itu saling berperangan di dalam dirimu. Kalau kamu tidak berpedoman kepada firman Tuhan, kamu akan sulit untuk membedakan ini suara Tuhan atau suara setan. Gitu ya? Ngerti, Bu? Saya nggak mau yang ada gereja. Nih, Sumbumi, kamu keluar lagi, nyoba narkoba lagi, bikin onar lagi, kamu rusak lagi hidupmu. Saya nggak mau. Begitu kalian keluar, cari saya mentori. Ya, Bu. Saya bimbing ya. Oke. Ya. Nah, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Jadi hidup kita harus bersandar kepada firman Tuhan. Dengar apa yang Roh Kudus katakan. Waktu kamu mendengar apa yang Roh Kudus katakan, akan kamu pikirkan di pikiranmu, dan itu akan mempengaruhi kehidupanmu. Amin. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Silakan dibacakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa itu kehidupan? Seluruh aspek di dalam hidupmu. Keluarga, ekonomi, kesehatan, pelayanan, pekerjaan, apapun itu akan menjadi hidup ketika engkau menjagai hatimu, menjagai pikiranmu dengan penuh kewaspadaan. Kamu menyaring
Semua suara-suara yang bukan dari Tuhan kamu delete, kamu remove. Suara-suara fitnahan, suara gosipan, suara yang tidak membangun hidupmu, kamu remove, kamu delete, kamu bersihkan dari pikiranmu. Oke? Itu menjagai hatimu tetap bersih. Waktu hatimu tetap bersih, kamu terhubung dengan Bapa di surga. Waktu kamu terhubung dengan Bapa di surga, apapun yang kamu ucapkan, apapun yang kamu pikirkan, itu terjadi. Kamu bisa menciptakan masa depan. Kamu bisa menciptakan sesuatu yang baik atas hidupmu. Waktu hatimu kau jagai bersih. Firman Tuhan di dalam versi mudah dibaca di Amsal 4 ayat 23, saya mau kalian menghafalkannya. Di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap apa yang kau pikirkan. Karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Saya ulang, tulis. Nusa Kambangan, Gereja Ujung Bumi, yang bawa pulpen, tulis. Nanti kasih tahu kepada teman-teman yang lain. Tulis itu. Ya, tulis itu. Saya mau kalian berubah ya. Kenapa banyak orang tidak mengalami perubahan itu sebetulnya karena pikiran itu. Oke. Ditulis. Di atas segala-galanya, di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap apa yang kamu pikirkan. Karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Karena apa? Pikiranmu apa? Pikiran mengendalikan hidup. Coba diulangi. Pikiranmu mengendalikan hidup. Ya, pikiranmu tuh mengendalikan hidupmu. Pikiranmu, tunjuk pikiranmu sendiri. Coba semua pegang kepalamu. Semua pegang kepalamu. Cek pikiranmu hari ini isinya apa? Aku frustasi. Pulang. Aku frustasi. Aku mikirin duit. Aku mikirin seks. Aku mikirin sakit hati. Itu loh pikiranmu tuh isinya apa? Yang bukan firman remove atau delete atau hapus atau buang. Ngerti enggak? Kalau kamu pikiranmu sia-sia mengembara, hidupmu mengembara. Kalau kamu pikiranmu seks terus, kamu akan melakukan seks. Kalau pikiranmu narkoba terus, kamu akan jualan narkoba dan konsumsi narkoba. Kalau pikiranmu marah terus, kamu akan membunuh orang. Kamu yang sakit, pikiranmu berkata, aku stroke, ya, aku stroke dan aku sampai nanti mati juga aku stroke. Maka kamu stroke sampai kamu mati. Apakah stroke bisa sembuh? Bisa. Tergantung pikiranmu. Bukan Tuhan loh. Oh, tergantung Tuhan. Tuhan mau nyembuhin apa enggak? Karena Tuhan tidak berkenan kepadaku, aku enggak sembuh. Nah, itu pikiranmu. Firman Tuhan berkata apa? 2000 tahun yang lalu, Dia sudah menanggung semua sakit penyakitmu. Semua kutuk di dalam hidupmu. Pikirkan itu. Kenapa orang yang 38 tahun ada di kolam Bethesda itu nggak sembuh-sembuh? Padahal dia bertahun-tahun ada di kolam Bethesda. Pikiran. Jadi dia berpikir bahwa hanya kolam itu ketika bergoncang maka ada orang yang mendorong dia masuk ke dalam kolam itu, maka baru dia sembuh. Ini pikiran toh? Waktu Yesus menyembuhkan dia, perlu digoncang, perlu kolamnya digoncang enggak? Enggak. Enggak. Dia cuma butuh ketemu pribadi Yesus itu dan dia sembuh toh? Amin. Bu, tapi kan zaman itu Yesus itu kelihatan.
Bagaimana aku mengimajinasikan Yesus yang hari ini nggak kelihatan. Lah, firman itu loh yang kamu imajinasikan. Itu Yesus. Waktu kamu baca firman, saya nih ya kalau baca firman ini saya seperti face to face sama Yesus gitu loh. Saya seperti ngadep Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Tuhan, oh gitu ya. Oh, aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung. Begitu saya membaca, saya seperti ngobrol dengan Tuhan gitu loh. Dan itu memang iya. Tapi kan banyak orang malas, Bu. Belum sempat, Bu. Baca Yohanes saja nggak selesai-selesai, Bu. Apalagi sekarang suruh baca Yesaya. Saya itu sibuk, Bu. Ya udah, hiduplah dengan kekuatanmu sendiri. Dan kamu tidak akan mengalami pertolongan Tuhan. Karena kamu memutuskan untuk hidup sendiri. Sekali lagi, cek hidupmu, pikiranmu, ingatanmu, isinya apa? Apakah isinya tentang ketakutan masa depanmu? Apakah isinya tentang ketakutan tentang uang? Apakah kamu ketakutan tentang pendamping hidupmu? Jika itu yang kamu pikirkan, segera buang karena itu bukan firman. Terus, apa yang harus saya pikirkan, Bu? Ketakutanmu itu kamu ganti dengan firman. Terus kamu pikirkan, kamu imajinasikan. Terus ketika iblis mengintimidasimu dengan suara-suara kamu tidak mampu, kamu gagal, kamu miskin, kamu gini. Ucapkan firman yang berhubungan dengan apa yang sedang kamu gumulkan. Misalkan kamu bergumul tentang masa depanmu. Kamu keluar dari lapas, kamu nggak ngerti aku nanti mau ngapain. Kamu ketakutan luar biasa. Dan iblis terus mengaum-ngaum, nggak bisa, nggak. Jualan aja narkobanya. Kembali lagi aja, lebih enak. Ketakutan masa depanmu. Kamu isi dengan firman. Firman yang berkata, Bapakku tidak pernah memberi rancangan buruk kepadaku. Tapi dia memberikan rancangan yang penuh damai sejahtera. Sejatinya aku ini anak Allah. Sebagai anaknya, aku dipelihara oleh Bapa. Keluar semua firman di pikiranmu. Dan itu akan menentukan hidupmu. Apa yang kamu percaya itu yang akan terjadi. Apa yang kamu percayai sesuai firman Tuhan, itu yang terjadi. Ya. Amin, Bu. Sampai di sini sudah bisa nangkap? Bisa, Bu. Bisa. Sekarang pegang kepalamu masing-masing. Oke. Coba cek. Pikiranmu isinya apa? Oke. Kamu frustasi. Kamu merasa nggak layak. Kamu merasa bodoh. Kamu diintimidasi terus dengan kesalahanmu. Kamu diintimidasi dengan hukumanmu seumur hidup. Dan kamu berkata, ya aku akan sampai mati di sini. No. Seumur hidup bisa berubah menjadi angka. Jika kamu jalan dengan Tuhan. Oke? Apa aja imajinasimu? Hari ini yang bukan firman. Keluar di dalam nama Yesus atas anak-anak Tuhan di gereja ujung bumi maupun yang ikut Zoom hari ini. Semua pikiran yang bukan dari Tuhan dibersihkan. Amin. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku berkata kepada iblis yang memenjara pikiran-pikiran anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Keluar sekarang. Demi nama Yesus. Keluar. Aku tahu kamu sudah berada bertahun-tahun memenjara pikiran mereka. Aku berkata hari ini saatnya engkau keluar. Sebab aku datang diutus oleh Tuhan menyampaikan kebenaran ini. Dan demi nama Yesus, kau harus tunduk pada otoritas. Keluar dalam nama Yesus.
Yes. Dan hari ini pikiranmu dibaharui dengan pikiran Kristus. Bersih pikiranmu. Tidak ada lagi pikiran untuk bunuh diri. Tidak ada lagi pikiran untuk jualan narkoba. Tidak ada lagi pikiran untuk membunuh. Tidak ada lagi pikiran untuk melakukan kejahatan. Semua pikiranmu hari ini, jiwamu diselamatkan. Jiwamu diselamatkan. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Menyucikan, mentahirkan pikiranmu, ingatanmu, imajinasimu, alam bawah sadarmu di dalam nama Yesus. Amin. 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 Oke. Tangkap poin ini dulu. Apa yang kamu pikirkan menentukan hidupmu. Hati-hatilah terhadap apa yang kamu pikirkan. Kamu berpikir ketakutan, kecemasan, kecemasan itu yang akan datang atas hidupmu. Kamu berpikir ketakutan, ketakutan itu yang akan menimpa hidupmu. Saya tidak pernah izinkan pikiran saya negatif. Tapi apakah saya pernah merasakan pikiran-pikiran negatif itu menerpa hidup saya terlalu sering? Dan saya sudah tahu bagaimana mengatasinya. Dilatih untuk berperang setiap hari sama Tuhan. Hidupmu itu setiap hari peperangan. Kok kamu malas perang, kamu kalah. Perang apa, Bu? Melawan suara-suara yang bukan suara Tuhan. Melawan pikiran-pikiran yang bukan firman. Melawan keinginan-keinginan yang bukan keinginan Tuhan. Itu peperangan. Kalau kamu sudah menang di situ, kamu sudah, pikiranmu itu sudah nyatu dengan firman. Engkau itu punya percaya diri. Bahwa aku ini anak Allah, aku ini bait Allah, aku dicintai Tuhan, aku biji mata Tuhan. Aku milik kesayangannya. Yesus mati buat aku, dia terlalu mencintaiku. Walaupun dunia tidak mencintaiku, walaupun istriku meninggalkan aku, walaupun anak-anakku tidak mau menerima aku, satu pribadi yang mencintai aku, Yesus Kristus, Bapakku di surga, Roh Kudus terus membimbing aku. Itu terus-menerus engkau deklarasikan, engkau pikirkan. Maka engkau menang atas setiap peperangan itu. Ya. Kenapa Amin. mesti berperang? Kejadian 6 ayat 5. Coba dibaca. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya. Maka salahnya. Kecenderungan hatinya. Kecenderungan hatinya itu every imagination of the thought. Jadi seluruh imajinasi dari pikiran. Kecenderungan hatinya itu adalah imajinasi dari pikirannya. Itu jahat. Manusia itu. Ya. Terus bagaimana supaya kecenderungannya itu, kecenderungan berpikir kita ini tidak jahat? Satu-satunya cuman mengisi dengan firman. Efesus 4 ayat 23, coba dibacakan. Efesus 4 Supaya kamu ayat 23. dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Supaya Kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. kamu dibaharui di dalam roh pikiranmu. Pikiranmu tadinya itu dipenjara sama ada yang menduduki. Ada satu pribadi penguasa dunia ini yang membutakan pikiranmu untuk engkau tidak bisa mengenal Tuhan, untuk engkau tidak bisa melakukan agenda Tuhan. Pikiranmu dibutakan oleh penguasa dunia ini. 2 Korintus 4 ayat 4.
2 Yaitu Korintus orang 4 yang ya. tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Dibaca sekali lagi bersama-sama 2, 3. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Pikirannya, betul kan? Apa yang pikirannya dibutakan? Pikirannya dibutakan. Siapa yang membutakannya? Siapa yang membutakannya? Ilah zaman sekarang. Apa itu ilah zaman sekarang? Penguasa dunia. Siapa penguasa dunia? Iblis dan ante-antenya. Betul. Memang sekarang kunci maut, kunci kerajaan maut sudah ada di tangan Tuhan Yesus. Yesus sudah mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Kalau kamu tidak berperang melawan iblis yang menguasai pikiranmu, kamu tetap kalah. Tapi sebetulnya kemenangan itu sudah diberikan kepadamu jika kamu bisa memenangkan pikiranmu tadi. Dengan berfokus hanya kepada firman Tuhan. Bisa ditangkap enggak? Bisa, Bu? Saya ini kalau ngomong kayak gini nih sampai berapi-api ya. Tapi heran tuh begitu keluar tuh ya ada saja tuh yang balik lagi. Berarti kan kemampuan mendengar setiap orang beda-beda ya. Betul ya? Yang di belakang. Kalian ngantuk? Berarti kamu nggak ngerti apa yang saya sampaikan, ini sangat penting. Kamu menghabiskan waktumu sia-sia. Oh, yang di Zoom juga, yang di Zoom, yang di rumah-rumah ya. Kamu nggak bisa nangkap ini. Menghabiskan waktu saja. Oke, jadi sekali lagi, saya akan selesai karena kita masih ada sesi berikutnya ya. Tapi ini tangkap dulu. Oh, memang manusia itu kecenderungan hatinya jahat. Saya ini punya kecenderungan hati jahat. Kalian punya kecenderungan hati yang jahat. Maka butuh yang namanya dibaharui roh di pikiranmu. Roh di pikiran saya harus dibaharui. Kenapa harus dibaharui? Karena ilah zaman sekarang atau penguasa dunia atau iblis itu menutup pikiranmu supaya kamu nggak kenal Tuhan, supaya kamu nggak lihat apa yang Tuhan sudah sediakan atas hidupmu, supaya matamu buta nggak lihat ini loh di sini ada berkat, ini loh di sini Bapamu sudah menyediakan berkat, matamu nggak ngelihat karena pikiranmu ditutup oleh iblis. Ilah zaman sekarang penguasa dunia itu atau iblis. Bagaimana kamu berperang melawan iblis yang menguasai pikiranmu adalah engkau harus mendisiplinkan pikiranmu hanya diisi oleh firman Tuhan. Amin. 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 Yang bukan firman Tuhan tidak boleh masuk. Misalnya, Bisa. aku nggak berharga. Aku ini kalah, aku ini pecundang, masa depanku buruk. Itu bukan firman. Hapus. Hapus. Berzina. Hapus. Itu bukan firman. Kamu berzina, kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Hapus. Mencuri. Mencuri aja. Hapus keinginan untuk mencuri. Firman Tuhan di Efesus 4 ayat 26 sekitar itu ya. Yang dulu mencuri tidak mencuri lagi. Tetapi apa? Dia bekerja keras sampai dia menghasilkan sesuatu dan dia bisa menolong sesamanya. Itu firman. Jadi kalau kamu menginginkan mencuri lagi, hapus, itu bukan firman.
Pencuri tidak masuk kerajaan surga. Yang masih suka bohong, kecil-kecil bohong, kecil-kecil bohong, kecil-kecil takut kalau jujur nanti malah dimarahi. Itu bukan firman. Karena firman berkata, pendusta tidak masuk di dalam kerajaan surga. Kamu bohong kecil-kecil, lama-lama kamu terbiasa berbohong. Dan kamu sedang menciptakan masa depanmu sendiri, OTW neraka. Karena jelas, pendusta tidak ada yang masuk di dalam kerajaan surga. Baca kitab Wahyu. Baca 1 Korintus 6 ayat 9. Baca Galatia 5, 19 sampai dengan 21. Barang siapa melakukan perbuatan daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Yang bukan firman, yang melanggar firman, jangan pernah kamu masukkan ke dalam pikiranmu. Karena yang bukan firman itu bukan benih ilahi. Pikiranmu itu seperti rahim. Dengerin, pikiranmu seperti rahim. Kamu mempelai perempuan, saya mempelai perempuan. Yesus mempelai laki-laki. Dia punya benih, benih firman namanya. Ketika kamu menyediakan pikiran yang bersih, benih firman ini masuk di pikiranmu. Kamu imajinasikan, kamu perkatakan, hatimu bersih, hatimu percaya. Apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu imajinasikan, itu pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang kamu ucapkan dan imajinasikan. Sesuai dengan apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu ucapkan. Misal, Amin. Saya terlalu suka dengan Ulangan 28. Bahwa akibat dari ketaatan itu berkat. Jadi berkat itu bukan karena kerja keras. Oke, kerja keras memang harus. Tapi bukan terus 24 jam kerja mati-matian sampai dia tidak terhubung dengan Tuhan. Demi uang, tidak. Ya, firman Tuhan berkata, karena kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah. Ini suara apa ya? Karena kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia apa yang diucapkan, apa yang difirmankan, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Diberkatilah engkau, apapun yang kau usahakan dibuat berhasil, apapun yang kau sentuh jadi besar. Diberkatilah keluar masukmu, kamu akan semakin naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Walaupun itu sampai usia tuamu, orang berkata, ya kalau sudah pensiun, kalau sudah tua itu berkatnya turun. Tidak berlaku karena itu dia mengimajinasikan. Kan itu enggak ada. Di Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 enggak ada umur toh. Ada umurnya enggak? Enggak, Bu. Enggak ada. Sampai tua berkat itu naik. Dan saya sedang mempercayai itu. Dan saya sedang mengimajinasikan itu. Bu, Ibu materialistis. No. Saya diberkati supaya saya bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Bagaimana saya memberkati banyak orang kalau saya nggak limpah? Betul nggak? Miskin, pas-pasan, untuk dirinya sendiri. Yang ada adalah kamu pahit, kecewa dengan Tuhan. Bagian dari usahamu mempercayai dan mengurusi pikiranmu tadi. Nggak kamu kerjakan, isinya nanti kamu marah dengan Tuhan. Padahal tugasmu cuma satu, jagai pikiran dan hatimu itu. Bisa dimengerti? Bisa, Bisa Bu. ditangkap? Teman-teman yang ikut Zoom, yang di rumah-rumah bisa nangkap nggak? Bisa, Amin. Bu. Keren. Saya? Bisa, Bu. Yang hari ini dengar, saya harap ini menjadi pelajaran penting. Selama bulan Desember ini segera beresi. Supaya itu seperti menyediakan landasan untuk pesawat terbang itu. Wah, terbang tinggi. Beresi dulu pikiran. Nanti ketika pikiranmu beres, kamu ngucap firman itu terjadi. Hatimu bersih, hatimu nggak sakit hati, nggak kecewa, kamu berdamai dengan sesamamu. Roma 14 ayat 17 kamu lakukan. Sebab kerajaan surga bukan tentang mie ayam,
bukan tentang gaduh-gaduh, bukan tentang makanan dan minuman, tapi tentang kebenaran, damai sejahtera, dan oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini Tuhan sedang membersihkan hidupmu. Saat ini Tuhan sedang mengurusi pikiranmu. Saat ini Tuhan sedang membongkar penjara-penjara di pikiranmu, yang mana iblis menguasai dan menduduki pikiranmu, yang membuat engkau gagal, yang membuat engkau tidak berhasil, yang membuat engkau pengen bunuh diri terus, yang membuat engkau seks bebas terus, yang membuat engkau pengen membunuh orang. Semua kejahatan, semua kecenderungan hati ini. Oleh karena ada satu pribadi, yaitu penguasa dunia ini, ambil alih atas pikiran. Demi nama Yesus, hari ini, dengan kuasa dan otoritas yang Bapa berikan atas hidupku, aku berkata kepada kalian semua penguasa dunia ini, yang menguasai pikiran atas anak-anak Tuhan, keluar sekarang demi nama Yesus, keluar. Keluar. Semuanya keluar. Dengar. Iblis, aku diutus oleh Bapakku untuk menyampaikan kabar baik ini atas anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Bapa lewat putranya. Engkau tidak punya hak, iblis. Keluar sekarang demi nama Yesus. Keluar sekarang. Engkau yang dipenjara oleh pikiran-pikiran bahwa kamu sakit, bahwa kamu stroke, bahwa kamu gagal, bahwa kamu tidak layak, bahwa kamu pendosa. Itu tipuan iblis. Keluar di dalam nama Yesus. Jangan dengarkan. Dengarkan apa kata Roh Kudus berbicara kepadamu. Dengarkan apa firman Tuhan berkata kepadamu. Dengarkan suara Tuhan. Telinga rohanimu hari ini diperbaiki, disembuhkan, disembuhkan semuanya. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada umatnya, kepada manusia. Hari ini, telingamu dibaharui, telinga rohanimu dibaharui. Engkau tidak tuli, engkau mendengar suara Tuhan berkata-kata. Di dalam nama Yesus. Dan hari ini, pikiranmu yang selama ini ditutup oleh ilah zaman sekarang atau penguasa dunia, semua selubung ini dibuka dalam nama Yesus. Sehingga engkau bisa menerima Injil, kebenaran, keselamatan yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus. Engkau memiliki pikiran Kristus. Engkau memiliki pikiran yang dibaharui. Dan cara pandangmu dibaharui. Paradigmamu berubah hari ini. Sebab penguasa dunia itu sudah dikalahkan oleh darah Yesus. Dan hari ini engkau menjadi ciptaan yang baru. Engkau menjadi manusia baru yang memiliki pikiran Kristus. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.